Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian, selaku dosen pengampu mata kuliah Gizi Penyakit Tidak Menular. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai intervensi pemberian suplemen zat gizi pada remaja putri dalam penanganan anemia. Kelompok kami terdiri dari Florentina Sri Kurniasih, Celia Dwi Noviandari, Dwi Ajeng Sulistyowati, dan Amalia Rizky Fadila. Anemia defisiensi besi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia, terutama pada remaja perempuan. Kelompok ini rentan terhadap anemia karena peningkatan kebutuhan zat besi selama masa pertumbuhan, pola makan yang kurang memadai, dan kehilangan darah menstruasi. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan fisik, kognitif, dan kesehatan reproduksi mereka di masa depan. Meskipun suplementasi zat besi harian dianggap efektif dalam mengatasi anemia, regimen ini sering menghadapi kendala seperti efek samping, gastrointestinal, mual, konstipasi, dan tingkat keparahan yang rendah. Pendekatan alternatif seperti pemberian zat besi secara mingguan, 2 minggu, atau setiap 2 kali telah diajukan untuk meningkatkan toleransi, kepatuhan, dan efektivitas program suplementasi. Namun, bukti ilmiah yang mendukung penggunaan regimen intermittent ini masih terbatas, terutama pada remaja perempuan. Next, purpose dan AIM. Jurnal 1, purpose-nya yaitu untuk mengevaluasi efektivitas pemberian tabel zat, zat besi, asam folat secara harian, mingguan, dan 2 minggu dalam meningkatkan hemoglobin dan serum ferrin pada remaja perempuan dengan anemia. AIM-nya yaitu pertama, menentukan regimen pemberian zat besi, asam folat yang paling efektif dalam meningkatkan hemoglobin. Yang kedua, membandingkan tingkat efek samping antara regimen untuk mengidentifikasi pendekatan yang paling dapat ditoleransi oleh pasien. Jurnal 2, purpose yaitu untuk membandingkan efektivitas, kepatuhan, dan profil efek samping antara suplementasi zat besi, asam folat secara harian, mingguan pada remaja perempuan dengan anemia. AIM-nya yaitu pertama, mengevaluasi dampak regimen harian dan mingguan terhadap kadar hemoglobin. Yang kedua, menganalisis tingkat kepatuhan pasien terhadap regimen suplementasi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi efek samping yang mungkin muncul dari masing-masing regimen. Next, jurnal 3, purpose yaitu untuk membandingkan efektivitas dan toleransi pemberian zat besi secara harian atau setiap 2 hari dalam meningkatkan kadar hemoglobin pada pasien dengan anemia defisiensi besi. AIM-nya yaitu pertama, menilai perbedaan peningkatan hemoglobin antara regimen harian dan 2 hari sekali. Yang kedua, mengevaluasi hasil sekunder seperti perubahan kadar retiko. Yang ketiga, mengidentifikasi efek samping yang terkait dengan masing-masing regimen. Berikutnya adalah dimulai dari zona 1. Zona 1, populasinya remaja putri berusia 10-19 tahun dengan anemia ringan hingga sedang di Himalaya, India. Untuk intervensinya, suplementasi tablet besi folat dengan regimen mingguan, 2 kali seminggu dan harian. Untuk
Komparasinya, perbandingan efektivitas antara regimen mingguan, 2 kali seminggu, dan harian. Untuk outcome-nya, perubahan kadar hemoglobin dan ferritin serum, serta laporan efek samping. Untuk waktunya, 1 tahun untuk regimen mingguan dan 2 kali seminggu, serta 3 bulan untuk regimen harian. Untuk jurnal kedua, populasi remaja usia 10-19 tahun dengan anemia Hb kurang dari 12. Untuk C-nya, suplementasi besi, kadar hemoglobin, penurunan prevalensi anemia. Untuk waktunya 3 bulan intervensi. Next. Untuk jurnal ketiga, populasinya orang dewasa usia 16 tahun ke atas dengan anemia defisiensi besi, yaitu hemoglobin kurang dari 10, anemia hipokromik mikrositik berdasarkan sediaan apus darah tepi dan atau kadar serum ferritin kurang dari 50. Untuk intervensinya, suplemen zat besi oral dalam bentuk 2 tablet Ferrous Folate masing-masing 60 mg elemen besi, total 120 yang diberikan setiap 2 hari selama 8 minggu. C-nya suplementasi zat besi harian dalam bentuk 1 tablet ferrous sulfat 60 mg elemen besi dan placebo setiap hari selama 8 minggu. Untuk outcome-nya, hasil utama perubahan rata-rata kadar hemoglobin pada minggu ke-8 dibandingkan dengan awal, dan hasil sekundernya populasi peserta dengan peningkatan hemoglobin lebih sama dengan 2, perubahan kadar ferritin serum, dan efek samping terkait terapi. Waktunya 8 minggu. Kemudian untuk synthesis of evidence-nya itu yang pertama adalah regimen 2 mingguan lebih efektif, meningkatkan hemoglobin dan lebih sedikit efek sampingnya dibandingkan dengan regimen harian, sehingga dapat menjadi strategi efektif untuk remaja yang menderita anemia. Kemudian yang kedua yaitu suplementasi mingguan sama efektifnya dengan harian dalam meningkatkan hemoglobin, dengan keuntungan tambahan berupa lebih sedikit efek samping dan kepatuhan lebih tinggi. Dan yang terakhir, pemberian zat besi secara harian maupun setiap 2 hari menunjukkan efektivitas yang setara, meskipun regimen harian memiliki efek samping lebih sedikit. Kemudian ada outcome dan measurement plan-nya. Yang pertama yaitu perubahan kadar hemoglobin. Ini dapat diukur dengan waktu intervensi selama 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu perubahan kadar hemoglobin. Ini dikategorikan berdasarkan kadar hemoglobin normalnya lebih dari 12
Bunganya sekitar 10 sampai 11,9, sedangnya sekitar 7 sampai 9,9, kemudian beratnya kurang dari 7, dengan waktu 3 bulan intervensi. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan rata-rata kadar hemoglobin dari baseline pada minggu ke-8. Yakni diukur menggunakan metode laboratorium pada baseline minggu ke-2, 4, dan ke-8. Nah, kemudian ada metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu yang jurnal pertama menggunakan FGT. Ini dibagi menjadi 3 kelompok intervensi yaitu harian, mingguan, dan 2 mingguan. Kemudian untuk jurnal yang kedua, ini sama menggunakan FGT selama 3 bulan. Itu menjadi 2 kelompok yaitu regimen harian dan mingguan. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, ini menggunakan double blind, kemudian RCT juga selama 8 minggu. Dengan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu regimen harian dan setiap 2 hari. Selanjutnya, implication for praktek. Pada jurnal 1, regimen 2 mingguan dapat menjadi strategi utama dalam program kesehatan berbasis sekolah untuk remaja perempuan. Pada jurnal kedua, regimen mingguan memberikan keseimbangan optimal antara efektivitas kepatuhan dan efek samping cocok untuk kebijakan nasional. Untuk jurnal ketiga, yaitu pendekatan personalized, diperlukan dalam memilih regimen alternatif day atau harian, tergantung toleransi pasien dan kebutuhan klinis. Next. Kesimpulannya, ketiga jurnal menekankan bahwa regimen intermittent mingguan atau 2 mingguan lebih cocok untuk program kesehatan masyarakat, terutama karena tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan efek samping yang lebih sedikit, tanpa mengurangi efektivitas dalam meningkatkan kadar hemoglobin. Namun, regimen harian tetap dapat digunakan untuk kasus yang membutuhkan penanganan cepat, dengan mempertimbangkan toleransi pasien terhadap efek samping. Next. Dan ini untuk referensinya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.